Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Nongmet yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masuk ke video part ke-12 dari persamaan kuadrat. Namun kalau di fungsi kuadrat ini adalah part keempatnya. Kita sudah masuk ke subbab terbaru dari fungsi kuadrat, yaitu membentuk persamaan kuadrat, membentuk persamaan fungsi kuadrat, atau biasa nama lainnya adalah persamaan parabola, dimana kita memiliki jadi melalui titik-titik, dimana ada titik 1, titik 2, titik 3. Jadi titik 3 ini ditentukan. Nah, nanti kita disuruh menentukan persamaannya. Bahwa kita tahu di sini adalah x1, di sini y1, ini x2, sini y2, sini x3, ini y3. Nah, ini substitusikan ke persamaan yang ada, yang sesuai dengan petunjuknya, yaitu y sama dengan bentuk umumnya ax pangkat 2 ditambah bx ditambah dengan c. Kita masukkan koordinat yang pertama, yaitu 0,5. Koordinat yang pertama dari 0,5 ini, dimana x nya itu bernilai 0, y nya bernilai 5, berarti 5 sama dengan a buka kurung 0 dipangkatin 2 ditambah b, kemudian x lagi ya, berarti ini dikali dengan 0 ditambah dengan c, sehingga kita bisa lihat 5 sama dengan 0 dipangkatin 2 itu 0 dikali dengan a tetap 0, b dikali 0 itu 0 ditambah dengan c. Nah, ini kita bisa lihat 5 sama dengan 0 tambah 0 tambah c, berarti c. Berarti kita tahu nilai c nya nanti adalah 5. Oke, berikutnya kita persamaan berikutnya, yaitu titik berikutnya, yaitu 1,10, dimana nanti x nya 1, y nya 10, berarti nanti jadi 10 sama dengan a. Jadi ikutin sesuai petunjuknya ya, yang ini berarti a, kemudian x nya berubah jadi 1, kemudian pangkat 2 ditambah b 1 ditambah dengan c. C nya kita sudah dapat ya, substitusi langsung saja. C nya adalah 5, sehingga 10 sama dengan 1 dipangkatin 2 itu 1 kali a, 1a atau a saja, ditambah b kali 1 ya b, ditambah dengan 5, sehingga bisa a ditambah b sama dengan ini, nanti 10 plus 5 nya nanti kita pindahkan jadi min 5, sehingga memperoleh a ditambah b itu dapatnya 5. Nah, ini belum bisa diotak-atik ya. Nah, ini disebut sebagai persamaan kedua lah, karena C tadi adalah persamaan pertama. Kemudian kita juga bisa menginputkan titik berikutnya, yaitu 2,19, dimana x nya 2, y nya adalah 19, sehingga kita dapatkan 19 sama dengan a buka kurung 2 pangkat 2 ditambah dengan b buka kurung 2 pengganti x ya, ditambah dengan c, lagi-lagi c nya kita sudah ada 5, sehingga 19 sama dengan 2 pangkat 2 itu adalah 4 kali a, jadi 4a. Ingat angka dulu baru huruf, ditambah b kali 2, berarti angka dulu baru huruf, ditambah dengan 5. Dengan cara seperti tadi, 19 pindah ruas min 5 nya, jadi tinggal 4a ditambah 2b, sehingga kalau ditanya 4a ditambah 2b nanti adalah 19 kurang 5, yaitu 14. Nah, inilah persamaan ketiga. Nah, dari persamaan kedua dan ketiga kita bisa melakukan eliminasi, yaitu 5 sama dengan a ditambah b, kemudian 14 sama dengan 4a ditambah 2b. Nah, ini kita cari tahu mana yang mau dieliminasi. Prosesnya yang lebih sederhana tentu angkanya ya, berarti kita proses eliminasi. Yang paling gampang itu adalah b ya. Nah, berarti eliminasi b, berarti ini
2, ini 1. Dari mana angkanya? Ini 2 dan ini 1. Kalau dikali 2 berarti 5 dikali 2 menjadi 10 sama dengan 2 dikali A 2A ditambah 2 kali B 2B. Kemudian 14 dikali 1 tetap, 4A juga tetap, ditambah dengan 2B. Nah ini tetap ya. Nah ini prosesnya apakah ditambah atau dikurang? Lihat B-nya, B-nya tandanya sama-sama positif, tandanya sama ya, sama-sama positif, sama-sama negatif. Itu caranya dengan cara dikurang, sehingga ini nanti hilang B-nya, menyisakan 10 dikurang 14 itu min 4, kemudian 2 dikurang 4 itu min 2 ya. Kita perlu tahu ya, min 2A artinya kan A dikali min 2, lawannya dikali min 2 adalah dibagi min 2. Siapa yang dibagi min 2? Tentu adalah angka min 4 nya. Nah jangan lupa berarti A adalah 4 dibagi 2 adalah 2, min dibagi min positif. Jadi A nya kita sudah peroleh, dapatnya 2. A sudah dapat, C sudah dapat, yang belum B. Yang B dengan cara substitusi, kita pilih yang mana saja, yang sederhana saja. Berarti substitusi, dari 5 sama dengan A ditambah dengan B. 5 sama dengan, kita tahu nilai A nya adalah 2 ditambah dengan B. Jadi ini plus B. Nah ini tulis 5, ini kan plus 2, kalau pindah jadi min 2, sehingga plus B itu ya B ya. 5 dikurang 2 dapat 3. Kita sudah dapat nilai A, nilai B. Nah yang ditanya adalah persamaannya. Jadi persamaan parabola, atau fungsi kuadrat nama lain juga, atau FK fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan A nya adalah 2 berarti 2x pangkat 2, B nya adalah 3 berarti 3x, dan C nya adalah 5. Inilah yang dimaksud dalam soal persamaan parabola atau fungsi kuadratnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikut, tentukan persamaan parabola atau fungsi kuadrat ya yang memotong sumbu X di titik 1,0, 4,0 dan melalui titik 5. Nah, karena memotong sumbu X di 2 titik nih, titiknya nih. Nah, itu biasanya ada rumus langsungnya. Nah, ini rumus sederhananya. Kalaupun kalian menggunakan, jadi kalau anak-anakku menggunakan pakai rumus sebelumnya, yaitu persamaan yang ini, yang kita ini juga bisa sama saja. Jadi boleh menggunakan itu atau yang ini, sama saja dalam hal pengerjaannya, tapi jauh lebih sederhana ini. Yang pertama kita masukkan titik 1,0 dan 4,0, jadi sekaligus ini disubstitusi ke sini. Substitusi Y sama dengan X dikurang, berarti ini namanya X1, Y1, X2, Y2. Berarti X1 nya itu adalah 1, kemudian X dikurang X2 nya adalah 4. Nah, ini persamaannya, tapi belum ada nilai A nya. Nah, nilai A didapat dari mana? Nah, untuk mendapatkan nilai A nya, kita bisa memasukkan titik yang dilewati dari persamaan parabola tadi, yaitu 5,8. Berarti 5,8 nanti kita substitusikan ke persamaan yang sudah jadi ini ya. Tinggal mencari A nya, yaitu dimana ini adalah X dan Y nya 8, kemudian A buka kurung, ganti huruf X dengan angka 5 dikurang 1, kemudian 5 dikurang 4, sehingga 8 sama dengan A buka kurung, 5 dikurang 1 adalah 4, 5 dikurang 4 adalah 1. 8 sama dengan A, 4 kali 1 itu adalah 4. Nah, lawannya dikali 4 itu lawannya A dikali 4. Jadi lawannya dikali 4 tentu dibagi 4. Dibagi 4 adalah 8, sehingga dapat adalah A, nilainya adalah 2. Kita sudah dapat nilai 2. Nah, kalau sudah dapat, maka kita kembalikan lagi
Nah, kita substitusikan. Nah, menjadi Y sama dengan 2, gantinya huruf A, kemudian X dikurang 1, kemudian X dikurang 4. Sampai di sini sebenarnya sudah selesai persamaannya. Tapi kan nomor yang diminta adalah tentukan persamaan parabolanya, berarti ini belum selesai ya. Berarti kita bisa menggunakan cara perkalian pelangi. Yang pertama adalah kita ganti warna dulu. Nah, ini ya, X dikali dengan X, maka jadinya X nya ada 2 atau pangkat 2. X dikali dengan min 4, ingat bacanya angka dulu, berarti min 4 dulu baru X. Dan min 1 dikali X berarti min 1X. Kemudian terakhir min 1 kali min 4, sama-sama min berarti plus 4. Kemudian Y sama dengan, ini juga belum selesai ya, berarti 2 dalam kurung X kuadrat, kemudian ini plus 4. Nah, berapa nilai X nya? Ada min 4, ada min 1, jadi min 5. Sehingga kita belum menyelesaikan perkalian pelangi berikutnya, yaitu 2 dikali dengan X pangkat 2, 2 dulu baru X pangkat 2. Kemudian 2 dikali dengan min 5 berarti min 10 baru X nya. Kemudian terakhir 2 dikali 4 berarti plus 8. Inilah persamaan parabola yang melalui perpotongan dengan sumbu X di 2 titik, kemudian melewati titik tertentu. Jadi bisa menggunakan persamaan ini, atau bisa juga menggunakan persamaan di soal sebelumnya, yaitu yang A. Kita lanjutkan soal yang C. Di soal yang C, tentukan persamaan parabola yang mempunyai titik minimumnya. Berarti kita punya XP dan YP serta melewati, jadi parabola tersebut melewati titik 0,3. Nah, itu pun juga ada rumus langsungnya. Ini pun juga bisa menggunakan tapi agak sulit ya. Jadi kalau biasanya kita menggunakan rumus langsung, berarti nanti masukkan saja titik minimumnya. Titik minimumnya dimasukkan, berarti nilai A buka kurung X dikurang 2 ya, kemudian dipangkatkan 2 ditambah min 2. Kenapa min 2? Di sini YP nya min 2. Nah, ini bisa menjadi Y sama dengan A buka kurung X dikurang 2 pangkat 2 plus ketemu min adalah min, jadi min 2. Nah, untuk mendapatkan nilai A nya yaitu melalui titik potong 0,3. Nah, substitusikan persamaan tersebut, titik tersebut disubstitusikan ke persamaannya. Berarti di sini adalah X, di sini adalah Y, dimana nanti menjadi 3 sama dengan A. Kemudian ada huruf X, berarti 0 dikurang 2 pangkat 2 dikurang 2, sehingga 3 sama dengan A. 0 dikurang 2 kan min 2 ya, min 2 pangkat 2 dikurang 2, berarti 3 sama dengan A. Min 2 pangkat 2 itu 4 dikurang 2. Kemudian kita pindahkan, ada tulisan min 2 jadi plus 2. A dikali 4 atau 4A boleh, sehingga didapat A kali 4 sama dengan 3 tambah 2 yaitu 5. Lawannya dikali 4, ini kan A kali 4 artinya A dikali 4 itu adalah dibagi 4. Nah, yang dibagi 4 siapa? Yang dibagi 4 itu adalah angka 5-nya. Tulis. Nah, di sini 5-nya. Jadi nilai A adalah 5/4. Nah, kalau sudah disubstitusikan kembali ke persamaan yang sudah setengah jadi, ini substitusikan nilainya, tentu nilai A, maka hasil substitusinya menjadi Y sama dengan 5/4 buka kurung X min 2 pangkat 2 dikurang 2. Y sama dengan 5/4. Nah, ini harus kita sederhanakan ya, bukan sederhanakan sih, dijabarkan. Jadi X min 2 dipangkatkan 2 dijabarkannya itu adalah, ingat caranya, X dipangkatkan 2 tulis X pangkat 2, min 2 dipangkatin 2 adalah plus 4 ya,
karena min 2 kali min 2 jadi plus 4. Kemudian nilai X nya berapa? Nah ini min 2 dikali dengan X kan min 2X dikali dengan angka 2. Angka 2 berdasarkan dari rumus. Tandanya ini kan memang dari awal min, jadi tinggal 2 kali 2 4. Kalau misalkan lupa, maka bisa menggunakan perkalian pelangi, berarti X pangkat X dikurang 2 pangkat 2 itu artinya X dikurang 2 dikali dengan X dikurang 2. Nah ini kan nanti kalau dikalikan kan X dengan X, hasilnya X pangkat 2, kemudian min 2X, kemudian min 2X, kemudian plus 4, sehingga nanti dapatnya X pangkat 2 di sini plus 4. Nanti X nya ada berapa? X nya kan min 2 min 2, utang 2 utang 2 lagi utang 4, sama ya. Nah kalau sudah Y sama dengan ini, kita perkalikan lagi, berarti 5/4 dikali dengan X pangkat 2. Nah berarti nanti dapat 5/4 X pangkat 2. Kemudian min 5/4 kali 4. Nah ingat ya, 5/4 dikali dengan 4 kan dicoret, maka menghasilkan sisa 5. Berarti dapatnya nanti 5X dengan cara yang sama juga ini didapat 5. Kemudian jangan lupa dikurang 2, berarti Y sama dengan 5/4 X pangkat 2 min 5X. Ini utang 2 bayar 5 jadi plus 3. Inilah persamaan dari parabola yang dimaksud dalam soal. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu ada gambar grafik dari fungsi kuadrat atau parabola. Kita disuruh menentukan fungsi kuadratnya atau fungsi parabolanya berapa. Ini kita tahu ya, kita tahu, sangat tahu persis ini bahwa parabola ini adalah parabola yang memotong sumbu X, ini sumbu X ya, di 2 titik, yaitu titik yang pertama, titik yang kedua, yaitu koordinatnya adalah 2,0 sama 8,0 dan melewati titik. Nah, melewati titik 0,4. Nah, jadi bisa melewati titik yang mana saja, mau titik yang mana juga boleh ya, boleh nih titik, tapi kita lihat titik yang jelas saja. Kalau titik yang lain kan hampir tidak jelas ya, maka kita bisa menggunakan persamaan yang melalui 2 titik yang tadi, yaitu Y sama dengan A buka kurung X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2. Nah substitusikan tadi, ini adalah X1, ini Y1, berarti ini X2, ini Y2. Berarti A buka kurung X dikurang X1 nya adalah 2, X dikurang X2 nya adalah 8. Kemudian untuk menentukan nilai A nya, kita bisa peroleh titik yang dilalui. Titik yang dilalui itu adalah titik 0,4. Ini adalah X, ini adalah Y, di mana menjadi Y nya itu 4 sama dengan A buka kurung, kemudian 0 dikurang 2, kemudian 0 dikurang 8. Jadi X nya diganti 0 ya. Nah, nanti 4 sama dengan A, yang pertama min 2, yang kedua min 8, sehingga dapat 4 sama dengan A dikali min adalah plus, 2 kali 8 adalah 16. Ini kan A dikali 16, lawannya dikali 16 adalah dibagi 16. Siapa yang dibagi 16? Nah, di sini yang dibagi 16 tentunya angka 4. Lalu kita bisa sederhanakan biar mudah menghitungnya, dibagi 41 dibagi 4. Jadi nilai A nya adalah 1/4. Nah ini nanti disubstitusikan ke sini. Nah substitusikan, maka nanti menjadi Y sama dengan 1/4 buka kurung X min 2 buka kurung X min 8 tutup kurung. Nah ini seperti tadi persamaannya sebenarnya sudah selesai, boleh dijawab ini. Tapi kalau nanti adalah pilihan bergandanya tentu tidak ada jawaban ini, maka yang ini kita jabarkan dengan cara perkalian pelangi. X pangkat 2 kemudian ujung kali ujung menghasilkan min 8X ya. Jadi saya anggap Anda sudah mahir ya
min 2 kali X min 2X, kemudian min 2 kali min 8 plus 16, karena 2 kali 8 16. Y sama dengan 1/4 buka kurung X pangkat 2. Ini ada berapa X nya? Min 8 min 2 berarti min 10X ditambah dengan 16 kurung tutup. Nah kalau sudah berarti terakhir dikali dengan nilai A nya yang 1/4. Nah kita akan peroleh Y sama dengan 1/4 dikali dengan X pangkat 2, jadinya 1/4 X pangkat 2. Kemudian min 1/4 dikali dengan 10, berarti 10 dikali 1/4, kita disederhanakan, ini 2, ini 5, berarti dapat 5/2X ditambah 16. Nah, berarti 16 dikali 1/4, coret dapatnya 4, sehingga dapat plus 4. Inilah yang dimaksud dalam soal persamaan fungsi kuadrat ya berdasarkan grafik. Oke, kita lanjut di soal yang terakhir, yaitu soal cerita. Ini merupakan soal di part yang terakhir juga ya, yaitu dua buah printer bekerja bersama-sama dapat mencetak sebuah naskah dalam waktu 2 jam. Kalau dikerjakan bersama-sama dapat 2 jam. Oke. Jika naskah dicetak printer pertama, maka naskah itu akan selesai 3 jam lebih lama dibanding bila dicetak dengan printer kedua. Jadi sini ada 2 buah printer. Kalau misalkan printer pertama itu saya sebut X, karena ini adalah berbanding terbalik waktu ya, waktu berbanding terbalik dengan jadi kecepatan sebuah printer. Kalau misalkan dulu di SD kan diajarkan rumus kecepatan. Jadi kalau kecepatan velocity itu sama dengan distance over time dibagi dengan waktu, atau jarak dibagi dengan waktu, sehingga kecepatan itu berbanding terbalik dengan, jadi kecepatan penyelesaian berbanding terbalik dengan waktu. Jadi kita bisa menuliskan kalau seandainya printer pertama itu adalah X, ya kan katanya printer pertama lebih lama dibandingkan dengan printer kedua. Nah berarti nanti kan karena ditambah itu kan bekerja bersama-sama, berarti kan ditambah printer pertama katanya lebih lama daripada printer kedua, atau berarti printer kedua 3 jam lebih cepat, berarti kan plus 3 sama dengan 1/2. Jadi bisa ditulis seperti ini, ataupun saya menuliskannya kebalikannya, kayak misalkan printer pertamanya saya sebutkan printer keduanya adalah saya sebutkan X, maka printer yang pertama adalah X dikurang 3, karena 3 jam lebih lama, 3 jam lebih lama, sorry ditambah ya ini. Nah ini kebalik, maaf salah, ini 3 jam lebih cepat, berarti ini dikurang. Nah, yang ini justru dikurang. Nah X dikurang gitu ya. 3 jam. Nah jadi ini printer kedua kan, karena printer pertama itu tertulis di sini 3 jam lebih lama dibandingkan dicetak dengan printer kedua. Berarti bisa kalau misalkan printer pertama adalah X, printer keduanya adalah X dikurang 3. Salah ya, kayaknya dikurang 3. Oke, tetap ditambah kalau itu tidak dikurang ya harusnya ya. Nah jadi yang mana saja boleh, yang kalian lebih mudah ya. Ini salah ya, ini salah secara perhitungan. Jadi yang kita gunakan yang ini saja. Nah ini aja, yang printer pertama 3 kali lebih lama daripada printer kedua. Oke ya, kita coba lagi. Ini penghapus dulu, kita coba hapus. Nah ini dihapus dulu biar gampang. Nah ini konsepnya biar Anda semua biar paham adalah
kita informasi dulu, jika dicetak printer pertama misalkan X1 itu ketika ditambah dengan 3 jam itu sama dengan printer kedua. Kan ada informasi 3 jam lebih lama dibandingkan bila dicetak dengan printer kedua. Berarti X1 ditambah 3 waktunya itu 3 jam lebih lama dibandingkan dicetak dengan printer kedua. Berarti ini masih juga salah ya, karena kan 3 jam lebih lama. Berarti kalau X kedua itu nilainya X1 dikurang 3. Nah ini bisa seperti ini, atau kalau printer pertama itu sama dengan printer kedua ditambah dengan 3. Jadi boleh seperti ini, yang mana saja ini sama, artinya sama dengan kalimat tadi. Jadi kalau X kedua ditambah 3 jam itu adalah X1, karena kan printer pertama selesai 3 jam lebih lama, 3 jam lebih lama dari printer kedua. Printer kedua itu X2 ditambah 3 jam. Nah ini maksud dalam soal. Jadi boleh yang mana saja. Nanti karena dikerjakan bersama-sama, berarti kan 1/X1 ditambah 1/X2 sama dengan 1/2, karena kan berbanding terbalik. Kita bisa menggunakan yang mana saja dari informasi yang sudah kita buat. Informasinya misalkan saya mau menggunakan yang X1 nya, yang ini yang saya rubah, jadi boleh jadi X2 ditambah 3 ditambah dengan 1/X2 sama dengan 1/2. Boleh saya gunakan ini, atau juga saya mau menggunakan yang versi lainnya. Ini tetap 1/X1 ditambah 1/X1 dikurang 3, itu pengganti dari X2 nya sama dengan 1/2. Jadi yang mana saja boleh. Nah kalau seandainya saya mau menggunakan yang pertama, yang ini kan nanti tinggal saya samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya itu berarti tinggal kali silang saja. Nah berarti ini kan nanti ini saya kalikan silang ke atas menjadi X2 ditambah 1, ini kali silang ke sana dalam kurung X2 ditambah 3. Kemudian bawahnya saya kalikan X2 ditambah dengan 3 dikali dengan X2 sama dengan 1/2. Nah ini juga sama. Kalau saya mau menggunakan yang ini, berarti nanti ini dikali silang ke sana, berarti kan 1 dikali X1 dikurang 3, kemudian ditambah X1 dikali 1 yaitu X1 per ini kalikan saja X1 dikali X1 dikurang 3. Jadi penyebutnya dikalikan sama dengan 1/2. Nah kalau sudah, maka tinggal menghitung saja nilainya. Nah berarti kita yang mana saja nanti hasilnya sama kok. Nah ini kalau misalkan kalau mengalikannya, berarti yang atas ini kita taruh di sini ya. Ini berarti kan X2 ditambah, jadi kan kalau 1 dikali ini juga dikali, hasilnya sama saja tidak berubah. Berarti X2 ditambah dengan 3 per ini pun dikalikan, jadi X2 pangkat 2 ditambah ini ya, ini dikali ini kemudian ini dikali ini, kan pelangi ya, ditambah 3 kali X2 sehingga sama dengan setengah. Kalau sudah ini sederhanakan dulu, berarti 2X2 karena ada 2 ya, ini 1 ditambah 3, yang bawahnya X2 pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2 sama dengan 1/2. Nah ini kita kalikan silang karena ada sama dengan, kali silang berarti kelompok ini nanti dikali dengan 1, kelompok yang atas nanti dikali dengan 2. Nah kelompok yang atas itu berarti kan 2 dalam kurung 2X2 ditambah dengan 3 tutup kurung nanti sama dengan 1 kurung
X pangkat 2 kuadrat ditambah 3x2. Nah ini kan kalau dihitung kali pelangi lagi ya, 2 kali 2 dapat 4x pangkat 2, kemudian yang ini 2 dikali dengan 3 itu 6, sama dengan ini kalau dikali 1 secara pelangi itu kan menghasilkan nilai yang sama, tidak ada perubahan. Berarti x2 pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2. Nah ini nanti kalau sudah, nah ini nggak muat nih ya, kita blok di sini dan warnanya kita bedakan. Nah ini lanjutannya. Nah ini lanjutan di sini. Berarti nanti pindah ruaskan saja. Berarti ini nanti ini di sini kosong. Nanti jadi x pangkat 2 kuadrat ditambah 3x2. Nah ini kan 4x2, jadi pindah min 4x2, kemudian plus 6, ini plus 6 ya, plus 6 kalau pindah jadi min 6. Berarti 0 sama dengan x2 pangkat 2 dikurang, ini kan kurang ya, utang 4 bayar 3, berarti masih ada 1, berarti x2 min 6. Nah ini kalau dituliskan logikanya sama saja penulisannya dengan kalau dituliskannya ya, x2 nya nggak usah ditulis, jadi kayak x kuadrat dikurang x dikurang 6. Nah ini kan tinggal kemudian sama dengan 0. Nah ini kan faktor pertamanya. Itu kalau kita faktorkan, ingat ya, pemfaktoran tentu masih ingat ya. Jadi cara pemfaktorannya, ini 0 salah saya tulis, ini saya hapus dulu. Oke. Cara pemfaktorannya depannya ini kan 1, berarti kan 1 dikali dengan 1, kemudian di sini dikali, kemudian di sini tambah. Ini adalah min 1, yang ini adalah min 6. 6 itu adalah 1 kali 6 juga 3 kali 2. Yang paling mendekati kan 3 kali 2 ya, berarti di sini 3, di sini 2. Kemudian kita bisakan kali silang. Kali silang, 1 dikali 3 3, 1 dikali 2 2. Karena tandanya di sini min, maka yang terbesar min. Nah yang ini boleh min. Utang 3, utang lagi 2, nggak mungkin utang 1, berarti plus 2 yang di sini. Utang 3 bayar 2, min 1 sesuai. Minnya kita pindahkan, plusnya kita pindahkan, min kali plus sesuai. Nah kalau sudah sesuai ditulis jawabannya 1 dikurang 3, 1 ditambah 2. Jangan lupa itu adalah koefisiennya adalah x2, koefisiennya adalah x pangkat 2, x2. Di sini x2, di sini juga x2 ya. Nah ini untuk, karena nggak muat kita seberangin lagi ya, nih penghapusnya, ini saya hapus batasannya, iya. Nah ini berarti coretnya di sini, berarti kan x2 dikurang 3, satu lagi x2 ditambah 2 sama dengan 0. Seperti informasi sebelumnya di part sebelumnya, kalau di sini min, maka jawabannya plus. Berarti kalau di sini plus maka jawabannya min. Nah sementara kan waktu nggak mungkin negatif, nah berarti ini tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah 3. Jadi kalau mengerjakan sendiri printer kedua itu butuh waktu 3 jam ya, sesuai dengan informasinya. Berarti x1 nya kan, berarti kan x2 ditambah dengan 3, dari mana yang ini informasinya. Berarti printer pertama yaitu 3 ditambah 3, jadi waktunya 6 jam. Jadi kalau printer kedua 3 jam, printer pertama 6 jam. Nah ini pun juga hasilnya tentu akan sama jawabannya. Nanti kita kalau menggunakan ini, nanti kita dapat x1 nya itu bernilai 6 jam. Jadi kalau menggunakan persamaan ini, jadi adik-adik bisa coba di rumah sendiri untuk menggunakan persamaan ini. Mana saja persamaan yang menurut adik-adik jauh lebih mudah. Kalaupun terlalu sulit, pelan-pelan saja, karena memang beginilah cara mengerjakannya. Tidak boleh menggunakan cara cepatnya karena memang tidak ada. Ini adalah konsep. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan selamat menonton.
Dan terima kasih yang sudah menonton sampai dengan akhir. Semoga bermanfaat, semoga membawa faedah, semoga nilainya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misran Ahmed berbagi untuk menginspirasi.